بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب, pertemuan sebelumnya kita mengambil dari pembahasan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini itu tidak sampai kepadanya dari auham. Apa auham di situ? Zunun. Maksudnya sangkaan itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tudrikuhu al-afham. Al-afham di sini apa? Al-ilm wal aql. Wal idrak di sini apa? Al-ihatah. Oke. Berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yuhituna bihi ilma. Wala yuhituna bihi ilma. Kemudian kata beliau wala yushbihul anam. Anam di sini apa? Iya, ini dikritik ya, sedikit dikritik oleh sebagian dari ulama tentang lafaz dari anam yang dibawakan oleh At-Tahawi. Yang ada dalam ayat itu apa? Syai, supaya lebih umum. Namun tafsiran dari anam, iya, wal arda wadu'aha lil anam, itu ditafsirkan dengan 3 ucapan. Di antaranya apa? Yaitu jami' al-makhluqat. Iya. Dan asyibah di sini yang diinginkan apa? Al-misl. Baik. Kenapa? Tapi kritikan yang disebutkan oleh sebagian dari syurah atau sebagian dari ulama tentang ucapan lafaz yang dibawakan oleh At-Tahawi dengan kata syibah ini, kita berikan jawaban dengan berapa jawaban? 3. Pertama apa? Iya, karena syibah ini datang dalam hadis walaupun hadisnya dhaif ya. Iya, tatkala manusia ragu Rabbnya, kemudian dia melihat, maka Nabi SAW atau dalam hadis dikatakan hal tarawna rabbakum qalu la syabiha lah. Ini hadisnya dhaif tapi ada. Kemudian datang dari sahabat, tafsir dari Abdullah bin Abbas. Hal ta'lamu lahu samia, artinya masilan atau syabihan. Syabihan. Kemudian apa lagi? Fala taj'alu lillahi andada, ashbaha. Kemudian datang dari penggunaan dari para ulama. Para salaf. Di antaranya Nu'aim ibn Hammad. Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Datang juga dari Imam Syafi'i dan selainnya dari para a'immah as-salafus salih. Terus yang kedua, kenapa penggunaan kata asyabih atau asyibah di sini itu dikritik tapi diberi jawaban? Yang kedua apa? Ahsan. Bahwasanya salaf tatkala menggunakan kata syibih itu sesuatu yang diidrak dari makna yang diinginkan apa? Ya kan? Yaitu apa? Al-masil. Penggunaan kata syabih itu sesuatu yang diketahui maknanya ketika digunakan oleh para as-salaf. Kemudian kalau dikatakan Ahlul Kalam juga menggunakan kata syabih tapi masukkan dengan makna yang batil, yaitu menafikan sifat. Apa kita katakan? Artinya kalau dikatakan digunakan oleh Ahlul Kalam berarti jangan digunakan juga. Maka jawabannya apa? Istimalul mubtadi'ah fi ibtalihim lafzan al-ma'thuran la yaj'aluhu mahjuran. Ahsan.
Iya, tidak bisa kita katakan kalau ada kalimat yang digunakan oleh bid'ah, berarti kita jangan digunakan juga. Enggak. Iya, betapa banyak kalimat yang digunakan oleh ahli bid'ah, kemudian dimasukkan makna yang batil dalamnya, tapi kalimat tersebut adalah kalimat yang paling agung, seperti kalimat tauhid. Kalimat tauhid, ya, sudah saya sampaikan sebelumnya. Tauhid itu ada sebagian mengatakan tauhid itu adalah bagaimana engkau menyerahkan sedikit ibadah kepada orang-orang soleh. Itu tauhid. Dan menggunakan kata kesyirikan itu bagaimana engkau meniadakan ibadah itu kepada orang soleh. Itu kesyirikan. Itu kesyirikan. Jadi penggunaan lafaz yang digunakan oleh bid'ah dari lafaz ma'sur, artinya ma'sur ada. Ada asarnya baik dari sahabat baik dari tabi'in, itu tidak menjadikan lafaz tersebut mahjuran, yaitu dihajar, ditinggalkan. Tidak. Tetap kita gunakan, tapi penggunaannya dengan mana yang benar, yang ma'ruf di sisi ulama. Ulama as-salaf. Terkhusus kalau itu datang penggunaannya dari para sahabat, radhiyallahu taala anhum. Nah, itu sedikit dari yang terakhir. Dari nama Al-Hayy Qayyum disebut dengan apa? Nama apa? Ismullah Al-A'zam. Ismullah Al-A'zam. Dari nama Allah yang paling agung. Ini dirujihkan oleh Ibnu Taimiyah. Shalih Utsaimin, Shalih Fauzan. Bahwasanya dua nama ini adalah Ismullah Al-A'zam. Ismullah Al-A'zam. Ini datang dalam hadis. Tapi walaupun hadisnya ini dari penamaan Ismullah Al-A'zam, Al-Hayy kemudian disebutkan Al-Hayy Qayyum, ini disebutkan ada kelemahan dari tambahan ini, lafaz ini. Tapi dirujihkan sebagian ulama yang tadi Taimiyah Ibnu Qayyim bahwasanya Ismullah Al-A'zam itu adalah nama Allah SWT Al-Hayy Qayyum. Kalau dikatakan dari sisi mana, kenapa dikatakan nama Allah Al-A'zam itu Al-Hayy Qayyum, itu disebutkan dari dua sisi. Apa? Karena Al-Hayy dulu. Karena Al-Hayy itu dari sifat ahsan. Terkandung ketika Al-Hayy itu terdapat padanya sifat haya, yang terkandung padanya penetapan seluruh sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan sifat zatiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dikatakan kenapa Allah hidupnya sempurna? Karena kesempurnaan kudrahnya, kesempurnaan ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, ya kan? Dan seterusnya dari sifat-sifat zatiyah. Kalau dikatakan Qayyum, terdapat sifat apa? Al-Qayyumiyah yang terkandung padanya penetapan yang mengharuskan di situ adalah tetapnya kesempurnaan sifat fi'liyah Allah SWT. Kalau dikatakan kenapa begitu? Karena Qayyum itu dari maknanya Qayyum apa? Selain Qaimun bi nafsihi, al-muqimun li ghairihi. Ketika Allah muqimun li ghairihi, itu Allah menegakkan selainnya butuh kepadanya. Berarti dari kesempurnaan perbuatan Allah. Ya kan? Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menahan, Allah yang mengatur. Itu dari sifat apa? Sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan, mematikan. Hidupkan, mematikan dan seterusnya. Jadi itu maknanya kenapa dikatakan Ismul A'zam Al-Hayy Qayyum, dari dua makna itu disebutkan oleh Syekh Khalil Harras rahimahullah taala di syarahnya Syarah Al-Sufiyah. Bagaimana kandungan dua nama itu mencakup dua sifat, kesempurnaan dua sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Baik. Qala rahimahullah ta'ala khaliqun bila hajatin raziqun bila mu'natin mumitun bila makhafatin ba'ithun bila masyaqqatin. Ini masih dalam pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala la yumathiluhu atau la yushbihu al-anam. Ini masih menjelaskan bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Bahwasanya tidak serupa dengan makhluk. Walaupun makhluk bernama atau bersifat dengan sifat tersebut. Bersifat dengan sifat tersebut. Ini masih dalam pembahasannya. Kemudian setelah ini, barulah pembahasan yang disebut dengan tasalsul al-hawadits. Ini pembahasan yang sulit. Tidak ada satu syarah pun yang bilang ini asbul masail, masalatil aqidah. Tapi itu insyaallah kita akhirkan nanti pertemuan berikutnya.
Ya. Kita cari solusinya bagaimana supaya ringan untuk kita. Ya. Kalau antum lihat syarah itu pasti bilang, ketika masuk masih bilang ini ashabul al-masail. Masalah yang paling sulit dalam pemasaran akidah. Iya. Tapi kalau kita baca syarahnya Syekh Fauzan itu mudah. Iya. Ya, ima kita berpindah ke situ, kita baca saja itu atau kita cari yang mungkin sedikit memberikan pikiran untuk kita, ya. Baik, tapi kita lalui dulu ini, satu kalimat ini. Khaliqun bila hajatin, razikun bila mu'natin, mumitun bila makhafatin, ba'isun bila masyaqqatin. Iya, kata beliau khaliqun bila hajatin, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan Allah tidak butuh kepada mereka. Ini maknanya. Allah menciptakan makhluk, kemudian Allah tidak butuh kepada mereka. Iya, artinya Allah tidak menciptakan kita supaya kita menolongnya, membantunya. Iya, enggak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan Allah tidak butuh kepada kita. Iya. Allah tidak butuh kepada kita. Dan Allah menciptakan kita dengan maksud yang agung. Apa itu? Ibadah. Ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Iya, ini maksud penciptaan dari makhluk, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu minhum ayyut'imun. Iya, ini maknanya. Saya menciptakan untuk ibadah dan saya tidak menginginkan dari mereka itu memberi saya rezeki atau memberi saya makan, enggak. Iya, Allah menciptakan makhluk untuk ibadah. Dan manusia butuh kepada ibadah itu. Iya. Butuh kepada ibadah itu. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah. Dan manusia yang butuh kepada ibadah, bukan Allah Subhanahu wa taala yang butuh kepada ibadah mereka kepadanya. Dibedakan itu. Jadi kita diciptakan oleh Allah bukan karena Allah butuh kepada kita, pertama. Tamam? Yang kedua, maksud penciptaan Allah adalah ibadah. Kita mengibadahinya. Dan ibadah sendiri itu kita yang butuh kepada ibadah. Kepada Allah SWT, bukan Allah yang butuh untuk diibadah. Iya. Kita butuh kepada ibadah karena ibadah itu yang dengannya lah kita dekat kepada Allah. Iya. Silah antara kita dengan Allah itu dengan ibadah. Silah antara kita dengan Allah itu dengan apa? Silah antara kita dengan Allah itu adalah dengan ibadah. Dengan ibadah. Iya. Dia menyampaikan kita kepada surga Allah. Iya. Dengan ibadah kita sampai kepada perkara yang kita inginkan. Perkara yang kita inginkan. Makanya dalam ayat disebutkan, iya, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fallahu ghaniyyun hamid. Kalau kalian kufur seluruhnya yang ada di bumi, kufur kepada Allah, Allah Maha cukup dan Allah Maha terpuji. Artinya, kalau kita diciptakan dalam keadaan dengan maksud untuk beribadah, kemudian kita seakan-akan Allah butuh kepada ibadah kita, itu tidak. Ya, jadi itu dua poin perlu diketahui. Pertama, Allah menciptakan kita bukan kalau Allah butuh kepada kita untuk menolongnya dan seterusnya. Tapi menciptakan untuk apa? Untuk kita beribadah kepadanya. Dan ibadah kita kepada Allah, kita yang butuh. Bukan Allah yang butuh kepada ibadah kita. Bisa dipahami? Iya. Karena Allah berfirman, in takfuru antum wa fil ardi jami'an wallahu ghaniyyun hamid. Kalau kalian kufur, iya, kalian dan siapa yang ada di bumi seluruhnya kufur kepada Allah, maka Allah Maha cukup dan Maha terpuji. Iya. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Kalau kalian kufur semuanya kufur sudah. Allah tidak butuh kepada kalian. Tidak butuh kepada kalian. Jadi ini maksudnya, ya. Khaliqun bila hajatin. Bisa dipahami tak? Iya. Jangan dikata, oh berarti Allah butuh kepada, kalau dikatakan Allah ciptakan kita untuk ibadah. Dengan maksud ibadah, berarti Allah butuh pada ibadah kita? La. Iya. Allah ciptakan kita untuk ibadah itu butuh. Kita butuhkan ibadah. Untuk apa? Karena dengannya lah kita, iya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga dengan sebab apa? Apa yang kalian kerjakan? Apa sebab masuk surga? Ibadah.
Ibadah. Ya kan? Kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Itu haji itu apa? Ibadah itu bukan? Ibadah. Iya, tidak ada balasan untuk masuk surga. Artinya iya, dengan sebab masuk surga itu berhaji. Haji yang mabrur. Dan selainnya dari hadis-hadis ayat yang menunjukkan bagaimana ibadah itu menjadi sebab ya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga dengan sebab amalan kalian, apa yang kalian amalkan di muka bumi ini. Jadi itu maknanya. Iya. Jadi maksud dari khaliqun bila hajatin yaitu Allah menciptakan kita dengan hikmah, yaitu apa? Untuk kita beribadah, bukan karena Allah SWT butuh kepada kita, atau kita juga butuh, Allah butuh kepada ibadah kita. Nah, ini maksud yang benar dari khaliqun bila hajatin. Adapun dari maksud dari orang-orang mutakallimin, dari Mu'tazilah misalnya, itu memaksudkan khaliqun bila hajatin yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu tidak dengan hikmah. Jadi khaliqun bila hikmatin, begitu diistilahkan. Khaliqun bila hikmatin. Kalau dikatakan Allahu munazzihun minal gharadin, yaitu minal hikmah. Allah suci dari hikmah. Kenapa? Karena penetapan hikmah pengadaan manusia berarti Allah butuh kepada butuh kepada makhluk. Butuh kepada makhluk. Ketika Allah ciptakan manusia karena hikmah. Apa hikmahnya? Untuk ibadah misalnya. Berarti Allah butuh kepada ibadahnya makhluk. Kita katakan tidak. Kenapa mereka maksudkan seperti itu? Supaya mereka menafikan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan ciptaan Allah itu bimujarradin masyiah. Sekedar kehendak Allah. Allah ciptakan makhluk, ciptakan orang kafir, ada orang mukmin, ada orang masuk surga, masuk neraka, itu bimujarradin masyiah, tidak ada hikmahnya. Wallahu alimun hakim. Makanya dikatakan apa pendapat mereka? Kalau Fir'aun masuk surga bisa atau tidak? Bisa. Abu Bakar masuk neraka bisa atau tidak? Bisa. Allah mengangkat sebagai rasul, sebagai seorang rasul. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai rasul. Kenapa? Karena kesolehannya. Diangkat para sahabat sebagai sahabatnya. Dilihat dalam hadisnya, dilihat pada hatinya. Kenapa seperti itu? Hikmah. Kalau mereka tidak, boleh saja Allah SWT mengangkat sebagai rasul dari orang-orang fajir. Kenapa? Bimujarradil masyiah. Tidak ada hikmah. Kenapa Fir'aun masuk neraka? Kenapa kufur? Ada hikmahnya. Kenapa Abu Bakar masuk surga jadi sahabat? Ada hikmahnya. Kenapa diutus Rasul? Kenapa diturunkan Al-Quran? Ada hikmah. Kalau mereka tidak, bimujarradil masyiah. Artinya menyelisih dari itu boleh. Dan ini tidak masuk akal. Wallahu ghaniyyun hakim. Sudah, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah ghaniyyun hamid. Ada. Jadi seakan-akan kita Allah itu butuh pada ibadah kita. Kalau kita beribadah, Allah lemah. Dan seterusnya dari sifat-sifat kekurangan untuk Allah SWT. Jadi paham maksudnya itu? Khaliqun bila hajatin. Dan khaliq dari nama Allah SWT terkandung pada sifat apa? Al-khalq. Terkandung pada sifat al-khalq. Baik. Kemudian yang kedua, razikun bila mu'natin. Razikun bila mu'natin. Mu'na yaitu as-siqal wal kulfah. Jadi dia memberi rezeki tanpa berat dan tanpa beban. Itu maknanya. Razikun bila mu'na yaitu bila siqal. Bila siqalin wala kulfatin, tanpa ada keberatan dan tanpa ada beban. Tanpa ada beban. Taib, sedikit kembali ke Khaliq untuk membedakan antara sifat Allah dengan makhluknya. Bahwasanya Al-Khaliq itu sekedar dari makna umum karena Khaliq itu khalq, mencipta. Itu juga disifati oleh makhluk, tapi Al-Khalq al-muqayyad. Artinya mengadakan sesuatu tapi dengan ada bahan bakunya. Paham tak? Bahan bakunya. Misalnya orang menciptakan apa? Meja. Dia harus ambil dari mana? Dari kayu. Menciptakan mobil. Dari sana? Iya kan?
Kemudian penciptanya ini karena dia butuh. Dia butuh. Ya kan? Antum adakan kursi untuk apa? Dijual. Ya kan? Iya, seperti itu. Ini untuk sekedar bagaimana anallah la yushbihu syai'a atau la yumathilu syai'. Begitu. Ya, gambar umum saja tentang al-khalq. Ya. Jadi kata khalq itu walaupun sebenarnya khalq itu ya tidak ada mencipta selain Allah Subhanahu wa taala, namun dari makna secara umum khalq itu bisa juga dengan makna apa? Dikatakan ahsanul khaliqin. Ya. Dan seterusnya dengan makna khalq al-muqayyad, yaitu menciptakan tapi apa? Dia bisa mengadakan sesuatu tetapi dengan bahan baku. Dan bahan bakunya siapa yang adakan? Allah Subhanahu wa taala. Iya, artinya dia masih ketergantungan daripada sesuatu. Adapun Allah tidak. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya. Baik. Raziqun bila mu'nah. Itu maknanya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki tanpa ada rasa berat. Iya, siqal wa kulfah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada seluruh hambanya. Iya. Rezeki kepada hambanya. Iya. Bagaimana Allah kehendaki? Maksudnya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Bagaimana dia? Mau memberi semuanya, mau memberi banyak, sedikit. Iya. Bal yadahu mabsutatan. Ya kan? Yunfiqu kaifa yasha. Tangan Allah terhampar, yunfik, memberi rezeki, memberi nafkah kepada hambanya bagaimana dikehendaki. Terserah. Iya, tidak ada rasa berat dan rasa beban ketika Allah SWT mengeluarkan rezekinya, memberikan rezekinya kepada hambanya. Di dalam ayat, ma yaftahullahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Tidak ada Allah membuka untuk manusia dari rahmatnya dan tidak ada yang bisa menahannya. Artinya terserah Allah bagaimana memberi rahmat. Tidak tanggung-tanggung. Tidak ada rasa berat, tidak ada rasa beban ketika memberikan rezeki kepada hambanya, ketika memberi rezeki kepada hambanya. Demikian pula makna dari raziqun bila mu'nah, yaitu Allah Subhanahu wa taala ketika memberi rezeki itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu juga masuk dalam makna raziqun bila mu'nah. Tanpa beban, yaitu tanpa pikir-pikir dan tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ardh." Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah memberi sejak penciptaan langit dan bumi? Maksudnya apa yang Allah berikan kepada hambanya. Fa innahu lam yaqdi. Atau lam yaghid ma yaminuhu. Ma fi yamini. Dikatakan itu tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Apa yang ada di tangannya. Di dalam hadis Abi Dzar, masyhur kan? Junub bin Junadah. Dalam hadis Qudusi. Ya ibadi. Law annakum awwalakum wa akhirukum. Kan? Insakum wa jinnakum. Tas'alunani. Kalian semua, yang pertama yang terakhir, jin manusia meminta kepada saya. La'ataitu kullu insanin mas'alatu. Maka saya akan berikan semuanya apa yang kalian minta. Dan tidak akan mengurangi apa yang di situ kecuali sekedar seorang yang mengambil titik air di lautan. Dibanding yang keluar dengan yang ikut dengan yang tinggal itu berapa perbandingannya? Lautan. Artinya Allah ketika memberi tanpa beban. Tidak memikirkan apa yang keluar darinya dan tidak ada kebutuhan dari makhluk ketika memberi. Tidak ada kebutuhan dari makhluk ketika memberi. Tidak ada beban, tidak ada dan seterusnya dari makna ini. Kemudian adapun makhluk jelas. Jelas itu bahwasanya ketika makhluk memberikan sesuatu itu dengan beban, berat ada atau karena butuh kepada siapa yang diberi rezeki. Diberi sesuatu diberi karena mau dibantu dan seterusnya. Itulah sifat makhluk. Kadang juga memberi dan juga ketika memberi itu akan kurang di apa yang di sisinya. Akan kurang apa yang di sini. Ini jelas membedakan antara sifat Ar-Raziq dengan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Baik. Ini nama Ar-Raziq. Dinamain apa? Ar-Razzaq Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ar-Razzaq ini isim mubalaghah. Yaitu
apa namanya? Itu rizq ba'da rizq, terus menerus memberi rezeki. Iya. Kemudian dari sifatnya apa? Ar-raz atau ar-rizq? Ar-raz atau ar-rizq? Sifatnya di fathah atau di kasrah? Kalau al-khalq kan al-khalq. Iya, jelas. Kalau ar-raziq apa sifatnya? Ar-rizq atau ar-razq? Iya. Ar-raz di fathah ya. Adapun di kasrah itu sebagian seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin itu boleh masuk juga. Tapi secara umum ar-rizq itu al-ata. Al-atiyah itulah pemberian. Saya kasih antum ayat. Ini rezeki namanya. Ya, tapi sifat pemberi rezeki itu ar-raz. Ar-raz. Itu di fathah ra-nya. Ini juga ditambah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Maksudnya nama Allah tergantung pada sifat ar-razik atau razak tergantung pada sifat ar-raz. Adapun rizq itu ata'nya, maksudnya pemberiannya. Iya, atiyahnya. Rezeki seperti apa? Yang Allah berikan kepada kita, misalnya kita diberi kehidupan, itu namanya rezeki. Iya, dan sifatnya adalah pemberi rezeki. Yaitu Allah Subhanahu wa taala ar-razzaq. Ar-razzaq tergantung pada sifat ar-razzaq. Baik. Kemudian kata beliau mumitun bila makhafatin. Iya, mumitun itu dari sifat Allah SWT, sifat fi'liyah. Iya. Ya disebut dengan nama Allah SWT mumit, enggak ya? Walaupun ada dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Ini hadis dhaif yang saya sering sebutkan itu yang penyebutan 199 nama, itu banyak hadis. Penyebutan nama di dalam tapi ditetapkan kenapa? Hadisnya dhaif. Seperti Al-Qadim ada Al-Qadim. Ya, namun apa? Datang dengan hadis dhaif. Ya, kalau antum lihat di syarah di Qadim Muslah itu disebutkan kejahatannya itu banyak. Dari ada tadlis, taswiyah, kemudian ada itiraf, ada ikhtilaf, ada idraj. Dan ada 5 kayaknya. Ada namanya infirad. Siapa namanya? Siapa namanya? Yang rawi yang bersendirian? Salim siapa? La haula wala. Di situ ditunjukkan bagaimana dhaifnya hadis tersebut sehingga tidak diambil di situ pada nama karena nama itu tauqifiyah. Ya kan? Nama itu tauqifiyah. Ya. Seperti muhi itu ada dalam hadis tapi hadisnya dhaif. Sama qadim. Iya, makanya ditetapkan sebagai nama tapi datang sebagai sifat. Datang sebagai sifat fi'li Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhyi wa yumiit. Wallahu yuhyi wa yumiit. Iya. Kata beliau mumitun bila makhafatin. Iya, mumitun bila makhafatin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam ayatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhyi di mana? Di surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Lihat. Di sini ada penetapan sifat Allah SWT al-mumit. Ya. Tetapi mumit Allah mematikan seluruhnya. Ya. Allah mematikan seluruh makhluk. Iya. Memiliki sifat haya Allah SWT matikan. Iya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Dan ketika Allah matikan itu dengan hikmah. Ya. Dan Allah mematikan makhluk misalnya itu karena sudah sampai waktunya. Perhatikan ini sudah masuk poinnya. Mumitun bila makhafatin. Allah mematikan makhluk itu karena sudah sampai ajalnya. Bukan karena Allah mematikan adanya rasa takut kepadanya atau takut kepada selainnya. Perhatikan. Jadi Allah mematikan makhluk. Iya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Iya, Allah mematikan makhluk karena sudah sampai apa? Ajalnya. Iya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya kan? Semua yang berjiwa pasti akan merasakan namanya kematian. Siapa yang mematikan? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mematikan bukan karena apa? Adanya rasa takut kepada siapa yang dimatikan atau kepada selainnya, tetapi dimatikan karena ada ajal, karena sudah sampai ajalnya, ya kan?
Likulli ajalin apa? Likulli ummatin ajal. Iya, fa idza jaa ajaluha la yastakbirun wa la yastakbilun. Ya kan? Jadi itulah hikmahnya di mana Allah SWT matikan tanpa ada rasa takut. Tanpa ada rasa takut dari Allah matikan makhluknya. Dan al-maut ini itu makhluk dari makhluk Allah SWT. Amrun wujudi. Mati itu ada. Bukan sesuatu yang dikatakan al-mati itu adaman lil haya. Itu bukan dikatakan sesuatu yang tidak memiliki hidup. Tidak. Maut itu beda dengan haya. Maut itu makhluk dan dia sifat. Sebagaimana haya itu makhluk dan dia sifat untuk kita ini. Ya? Sebagaimana juga maut itu sifat untuk sifat makhluk. Dan dia makhluk. Iya. Wallahu khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya, Allah menciptakan kematian dan al-haya. Kalau seandainya al-maut itu bukan amrun wujudi, maka dia tidak dikaitkan dengan al-khalq. Sesuatu yang Allah adakan, ada atau tidak? Sesuatu yang Allah ciptakan, ada atau tidak? Ada. Sedangkan maut ini dari ciptaan Allah SWT. Berarti al-maut ada atau tidak? Amrun wujudi atau tidak? Amrun wujudi, bukan amrun adami. Artinya adam itu tidak ada. Iya, beda tidak ada dengan tidak dilihat. Ya, kalau tidak dilihat ada tapi tidak dilihat. Tapi kalau tidak ada memang sama sekali tidak ada. Allah tidak menciptakan misalnya. Tidak. Tapi tatkala Allah katakan huwallazi khalaqal mauta wal haya, berarti menunjukkan makhluk. Maut itu apa? Makhluk, dan sesuatu yang diciptakan pasti ada. Ini dari Al-Qur'an, dari sunnah saya bisa hadirkan. Maut itu amrun wujudi, makhluk. Saya bisa hadirkan. Hidayah, bisa hidayah. Ada bisa hadirkan. Hadis ya. Nabi SAW berkata, yu'ta bil maut yaumil qiyamah. Didatangkan kematian itu pada kiamat. Ya. Fi surati kafshin amlah. Iya. Di kambing yang kelabu yang bagus. Fayudbah bainal jannati wan nar. Maka disembelih di antara surga dan neraka. Tatkala kematian didatangkan dalam bentuk apa? Lihat. Berarti maut itu ada, cuma tidak terlihat. Iya, sebagaimana amalan. Amalan itu amrun wujudi atau adami? Wujudi. Karena kenapa? Ada. Tapi tidak dilihat. Makanya nanti ketika hari kiamat, ya kan? Hari kiamat nanti amalan itu ditimbang atau tidak? Ditimbang. Sesuatu yang ditimbang atau tidak? Iya, kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisan sajilatani fil mizan. Subhanallah al-azim, subhana rabbiyal apa? Iya. Lihat. Sakilat fil mizan. Sesuatu yang ditimbang atau tidak? Kalau tidak ada, bagaimana caranya ditimbang? Kalau tidak ada. Ya kan? Sama. Seperti itu. Ya kan? Kematian. Amalan itu nanti pada hari kiamat ketika seorang dikubur, ini semisal dengan maut dengan amalan ya. Amalan itu ketika hari kiamat nanti, ketika seorang dikuburkan akan datang. Ya kan? Faja'a rajulun salihun. Iya. Kemudian apa? Rajulun thayyib. Iya, datang padanya lagi yang harum. Ya kan? Kemudian apa? Katakan man anta? Ana amaluka shalih. Ya. Dijadikan bentuk. Ya. Allah SWT membentuknya dengan seseorang yang berjalan mendatangkan dengan aroma yang bagus. Bertanya penghuni kubur, man anta? Ana amaluka shalih. Ya. Amalan jelek datang dengan bau busuk. Berkata, man anta? Ana amaluka sayyi. Sudah. Ya kan? Jadi apa namanya? Sesuatu yang ada, maut itu ada. Amrun wujudi. Beda dengan al-falasifah, dikatakan amrun adami. Dikatakan adaman lil haya. Al-maut itu adamun lil haya. Maut itu ketidakadaan yang tidak memiliki kehidupan. Distilahkan seperti itu supaya mengatakan bahwasanya
al-maut itu amrun adamiyun, tidak ada. Tidak ada. Iya. Sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau tidak ada wujudnya, iya, tidak kita lihat. Ya, tapi kalau bentuk asalnya hakikatnya tidak ada, itu tidak ada. Kenapa? Karena Allah ciptakan pertama, ya kan? Yang kedua, tak kala nanti hari kiamat akan datang dibentuk oleh seperti kambing yang bagus. Berarti ada kematian itu. Kemudian disembelih. Kalau tidak ada, ngapain disembelih? Apa mau disembelih? Tidak ada. Iya. Iya kan? Angin, saya lihat tuh lihat angin. Tidak lihat angin. Tapi antum percaya tidak ada angin. Tidak bisa antum katakan tidak ada angin. Ya, karena antum apa? Rasa. Jadi itu kematian. Makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, mumitun, dan Allah mematikan makhluk bila mukhafatin, tanpa ada rasa takut. Takut kepada siapa? Akibat dari apa yang dilakukan Allah, Allah tidak pernah takut pada hal tersebut. Takut kepada siapa yang dimatikan atau terhadap selainnya. Terhadap selainnya. Oleh karena itu di dalam ayat disebutkan di surah Syams. Fadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Allah memporak-poranda terhadap mereka dengan sebab dosa mereka. Kemudian meratakan semuanya, menyamaratakan. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut dari akibat dari perbuatannya. Dari perbuatan Allah SWT mematikannya. Tidak ada rasa takutnya. Kenapa dimatikan? Tidak ada. Jadi makhofatan ini kembali ke dua hal. Takut kepada siapa yang dimatikan dan takut pada akibat dari perbuatannya. Tidak ada. Terserah Allah SWT. Allah mematikan, dan Allah mematikan itu karena sudah sampai ajalnya. Allah sudah tentukan semuanya. Allah sudah tentukan semuanya. Dan wala yakhafu uqbaha ini disebutkan dhamir yakhaf fa'il kan? Ini kembali kepada Allah SWT. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Mujahid, Hasan, dan selainnya dari para as-salaf, bahwasanya dhamir wala yakhafu uqbaha, yakhaf di situ dhamirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhamirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu la yakhafu Allahu min ahadin tabi'atan. Allah tidak pernah takut dari seorang pun akibat dari perbuatannya. Kenapa Allah matikan? Tidak ada. Kenapa Allah matikan? Tidak ada. Beda dengan manusia, kalau membunuh orang, matikan. Itu ada hal yang dia takut pada akibat perbuatannya, kemudian karena dia takut sama orangnya, dan seterusnya. Adapun Allah SWT mumitun bila makhofatan. Kemudian terakhir kata beliau, ba'isun bila masyaqqatin. Demikian pula ba'is. Ini pembahasan tentang al-ba's. Ini insyaallah kita panjang lebar di pembahasan tentang ba's. Tapi kita bahas sedikit dari tentang ba's ini. Al-ba's itu ihya'ul mauta min kuburihim yaumil qiyamah. Yaitu membangkitkan orang-orang mati dari kuburnya pada hari kiamat. Itu al-ba's. Itu al-ba's. Dan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang mati dari kuburnya. Dan Allah membangkitkan bila masyaqqah, tanpa ada rasa berat. Bahkan mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahu al-khalqa tsumma yu'iduhu. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak kau lihat bagaimana Allah memulai mencipta dan mengembalikan ciptaannya? Semua itu terhadap Allah Subhanahu wa taala perkara yang mudah. Tidak ada masyaqqah. Tidak ada masyaqqah untuk Allah Subhanahu wa taala. Huwa alladhi yabdil khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi. Huwa alladhi yabdil khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu. Dia yang mengadakan dan mengembalikan apa yang Allah adakan. Dan itu mudah untuk Allah. Ahwan di sini itu bukan apa? Bukan isim tafdil. Bukan isim tafdil. Maksudnya maknanya. Isimnya isim tafdil jelas. Tapi maknanya. Maknanya, Jadi makna di sini maksud dalam isim fa'il saja, sifatul musyabbah. Wa huwa hainun alaihi, yaitu mudah. Sama dengan di surah Al-Furqan
Apa di surah Al-Furqan? Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Ahsanu maqila di sini apa? Isim tafdil. Artinya sama-sama ahsan tapi ada yang lebih ahsan. Enggak. Kenapa? Karena penduduk surga enggak ada kedudukannya bagus, enggak ada. Iya, tidur-tidurnya di surga, di neraka itu enggak ada kedudukannya. Adapun di surga, iya, ada kodululah, tidur-tidur enak. Iya, namanya kodulah. Iya, kalau diistilahkan kodulah di bahasa Arab di sini itu sebelum duhur, ini namanya kodulah, tidur-tidur setengah sedikit sebelum sholat duhur. Iya. Kalau setelah duhur itu kodulah namanya tidur siang. Iya. Ya, itu makna dari ahwan di dalam ayat. Jadi dia bilang, oh berarti Allah lebih mudah mengembalikan daripada mengadakan. Enggak. Jangan dipandang seperti itu. Iya. Walladzi yubdil khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaihi. Itu wa huwa apa? Dikatakan wa huwa ayu'id ini i'adah itu lebih mudah daripada mengadakan. Enggak. Semuanya mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya jangan diartikan ahwan di sini sebagai isim tafdil yang di mana sesuatu yang bersyarikat pada makna asal tapi ada yang lebih. Itu isim tafdil namanya. Misalnya Zaid lebih bagus daripada Amr, berarti menunjukkan sama-sama baik, ya kan? Zaid bagus, Amr bagus, tapi siapa lebih bagus? Amr. Iya, sama juga di sini. Sama-sama muda, tapi yang lebih muda siapa? Ada yang lebih muda itu mengadakan. Berarti mengembalikan, berarti mengadakan ini apa? Di bawah daripada enggak, sama. Wa huwa ahwanu alaihi itu mudah semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk Allah Subhanahu wa taala dari imanannya. Ba'itsun bila masyaqqah, ba'itsun bila masyaqqatin. Iya. Dan al-ba'its sendiri itu akan ada pembahasannya, tapi yang mengingkar dari al-ba'its ini ada beberapa kelompok. Ini penutup dari pembahasan ini. Ya. Yang mengingkar dari al-ba'its ini ada 4 kelompok. Ya, dan ini insyaallah kita ulang lagi nanti di pembahasan. Pertama adalah sebagian jumhur dari falasifah ad-duhriyah dan at-tabaiyah. Ini mengingkari adanya pengadaan dan pengembalian. Atau pengadaan kan? Penciptaan dan pengembalian. Iya, dikatakan dengan tabaiyah, yaitu tabiatnya ada manusia itu. Manusia tabiatnya ada. Bumi dan seterusnya, itu sudah tabiat. Sama dengan kita. Manusia itu tabiatnya apa? Takut sama ular, ya kan? Tahu sama hewan buas. Seperti itu juga. Mereka mengatakan manusia ada, alam ada, dan seluruhnya itu tabiatnya memang ada. Tidak ada yang mengadakan. Tidak ada yang mengadakan. Itu ucapan mereka. Dari sebagian jumhur dari falasifah, ad-duhriyah dan tabaiyah. Makanya tabaiyah. Semua itu ada karena tabiat. Karena tabiat saja. Kemudian yang kedua adalah kelompok dari duhriyah yang dikenal dengan ad-duriyah. Ad-duriyah. Nah, ini duriyah yang mengatakan bahwasanya manusia itu berputar 360 hari. Iya. Ya kan? 360 hari. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang membinasakan kecuali waktu saja. Artinya tunggu waktu saja kau mati, sudah bangkit lagi. Tunggu waktu bangkit lagi. 360 hari. Iya. Apa namanya? Di dalam ayat Ma hiya illa hayatuna apa? Ma hiya nuhyi wa numit. Itu di ayat apa? Ma hiya illa itu lain. Ada yang apa? Di situ disebutkan nuhyi wa numit. Ada. Wa ma hiya illa hayatul dunya. Iya. Dari bisa hadirkan ya. Di situ pendalilannya nuhyi wa numit. Mereka mengatakan, salaf menafsirkan bahwasanya tafsir mereka nuhyi itu nuhyi wa numit. Itu nuhyi anak kecil, kemudian numit orang tua, orang besarnya. Kemudian itu. Kalau sudah tua, sudah besar, mati, muncul lagi. Kecil lagi. Itu namanya duriyah berputar 360 hari. Itu saya terus. Iya. Ini berarti tidak ada hari berbangkit atau tidak? Tidak ada hari berbangkit. Tidak ada hari berbangkit. Kemudian yang ketiga adalah ad-duhriyah tapi dari kaum musyrikin. Nah, ini yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Ad-duhriyah dari kaum musyrikin.
Iya. Mereka ini meyakini akan adanya al-khalq, ya kan? Kalau dikatakan wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Lihat tak? Tapi dia tidak al-ba'ts itu mereka tidak tidak meyakini akan adanya al-ba'ts. Mereka mengingkari yang namanya hari kebangkitan. Iya. Makanya dalam ayat disebutkan daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Mereka mempermisalkan untuk kami dan dia melupakan penciptaan di awal. Iya. Kemudian mengatakan qala ma yuhyil idhama wa hiya ramim. Mengatakan siapakah yang bisa menghidupkan tulang ini dan dia sudah ramim, artinya sudah patah-patah ada. Iya. Siapa yang bisa? Sudah jadi kering, sudah jadi tulang, berpisah-pisah tulangnya. Ya kan? Siapa yang bisa hadir kembali lagi jadi satu, bangkit? Apa kata Allah? Qul yuhyiha alladhi ansha'a awwal marrah. Katakan, dialah yang mengadakan, yang menghidupkan ini, dia yang mengadakan pertama kali. Iya. Iya kan? Katakanlah Muhammad bahwa saya mengadakan, yang membangkitkan tulang belulang ini, itu yang mengadakan pertama kali. Iya. Kalau diistilahkan, kalau saja sesuatu yang tidak ada bisa diadakan. Misalnya, sesuatu yang tidak ada, kemudian kita bikin mobil misalnya. Dari antum cari besinya, cari apa lagi? Bautnya. Yang mana lebih mudah? Kalau antum buat mobil, sudah rangkanya. Iya. Lebih mudah mana? Ya sudah rangkanya, tinggal pasang baut, sudah. Tapi kalau antum kumpulkan dulu, antum model dulu, garis dulu, susah mana? Susah yang pertama, ya kan? Artinya, kalau saja antum, sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan, apalagi sudah apa? Sudah ada tulangnya, tinggal dikasih daging, sudah. Lebih mudah, ya kan? Iya. Makanya dikatakan, daraba lana masalan wa nasiya khalqa. Mereka mempermisalkan, tapi dia lupa penciptaan yang pertama. Mereka lupa diadakan itu, mereka tidak ada sebelumnya, kemudian diadakan. Lalu bagaimana kalau sudah ada, kalau diadakan lebih gampang. Jadi dia membuat permisalan tapi dia lupa. Ketika dia diadakan itu dari sesuatu yang tidak ada. Dan yang terakhir, al-malahidah Jahmiyah. Malahidah Jahmiyah ini meyakini akan adanya hari berbangkit, dan penciptaan, tapi keyakinannya ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dari sisi mana? Dari sisi mereka ini menyangka bahwasanya bumi yang dihancurkan nanti, kemudian jasad yang sudah hancur belulang, itu bukan itu yang dibangkitkan. Akan dibangkitkan bumi yang lain dan jasad yang lain, kemudian dimasukkan ruhnya. Ini beda dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Di surah disebutkan apa dari keharusannya, bahwasanya bumi yang kita pinjak ini itu tidak akan bersaksi lagi. Kenapa? Karena sudah tidak dibangkitkan, ya kan? Sedangkan dalam ayat di surah Al-Zalzal apa? Yaumaidin tuhaditsu akhbaraha. Padahal itu bumi itu akan bercerita tentang khabar-khabar yang didapat. Si fulan sholat di sini. Apa yang dilakukan si fulan? Tangan kita. Kaki kita, kulit kita itu nanti akan bersaksi. Yauma tashhadu juluduhum. Yauma tashhadu aydiyahum wa arjuluhum. Hari di mana kaki, kulit, tangan itu akan bersaksi. Toib, kalau kita dihancurkan nanti, misalnya, ya kan, kita sudah dihancurkan. Kemudian kata mereka, kulit kita, tangan kita, jasad kita itu yang hancur, itu bukan itu, tapi dibuatkan jasad lain. Berarti mengharuskan. Dia bersaksi sesuatu yang tidak lihat. Bumi bersaksi sesuatu yang dia tidak lihat. Itu hakikatnya. Dan ini apa ujung-ujungnya apa? Mengingkari apa? Al-Ba'ts. Mereka mengingkari Al-Ba'ts. Mereka mengingkari Al-Ba'ts. Baik. Jadi ini makna dari ucapan khaliqun bila hajatin, razikun bila mu'natin, mumitun bila makhafatin, ba'itun bila masyaqqatin. Insyaallah pembahasan Al-Ba'ts ini nanti ditambah di permasalahan berikutnya. Ingat-ingat tempat ini ya. Tentang yang mengingkari dari Al-Ba'ts. Baik. Sekira cukup dulu. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.